Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mana Sabila Faza, NIM 22MNJ3104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan PPT saya dengan judul Knowledge di PT Equity World Future Semarang. Selanjutnya ada tabel of content. Itu yang pertama itu ada profil perusahaan, yang kedua itu ada aspek legalitas, yang ketiga itu ada rekening terpisah, yang keempat itu ada undang-undang rekening terpisah, yang kelima ada aspek mekanisme produk, yang keenam itu ada biaya-biaya, yang ketujuh itu ada peluang dan risiko, dan yang terakhir itu ada penawaran bisnis plan. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Equity World Future EWF Semarang itu berkomitmen menjadi partner investasi terbaik di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dengan pelayanan yang prima, EWF terus berekspansi dan kini memiliki jaringan 7 kantor operasional. Di Jakarta itu 2 kantor, di Surabaya 2 kantor, 1 kantor di Semarang, 1 kantor di Manado, dan 1 kantor di Cirebon. Berdiri sejak tahun 2005, PT Equity World Future merupakan anggota perusahaan pialang resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BPEPTI, PT Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ, dan PT Clearing Berjangka Indonesia atau KBI. Selanjutnya ada aspek legalitas. Industri berjangka di Indonesia itu dinaungi oleh lembaga-lembaga resmi milik pemerintah yang berfungsi mengawasi, mengatur, dan menjaga stabilitas dan integritas pasar. Lembaga yang dimaksud adalah BPEPTI, Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ, dan Lembaga Clearing Berjangka Indonesia atau KBI. Selanjutnya ada legalitas PT Equity World Future Semarang. Di situ ada 11. Kalian bisa baca, dan kalau mau ngecek, kalian bisa cek di websitenya PT Equity World Future. Nah, kita masuk ke pembahasan baru tentang rekening terpisah. Jadi rekening terpisah adalah rekening yang ada di bank yang dibuat khusus atas nama orang atau perusahaan tertentu. Tapi penggunaan dalilnya ada MOU dengan pihak bank, dan penggunaannya harus sesuai MOU tersebut. Rekening terpisah diatasnamakan oleh pihak tertentu. Pihak tertentu tersebut tidak bisa melakukan penarikan dana yang ada di rekening terpisah tersebut tanpa ada sesuatu yang tertuang di MOU yang dimaksud tadi. Dalam perdagangan berjangka komoditi, rekening terpisah adalah komponen terpenting untuk trust para nasabah untuk menyimpan dananya sebagai modal transaksi di rekening terpisah tanpa adanya rasa khawatir dana nasabah tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di perusahaan pialang tersebut. Selanjutnya ada Undang-Undang Rekening Terpisah. Rekening terpisah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan sudah diamandemen di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tepatnya ada di bab 7 pasal 51. Selanjutnya itu ada aspek mekanisme produk gold atau emas 100 tos atau 100 treon. Yang pertama itu ketentuannya ada ukuran kontrak. Setiap kontrak gold 100 tos mewakili 100 treon emas. Yang kedua ada mata uang. Transaksi dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau USD. Yang ketiga ada jam perdagangan. Itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bursa Berjangka PT Equity World Future Semarang. Oke, di sini ada contoh perhitungan. Harga buy di 2.565 US dollar dan harga jualnya 2.580 US dollar. Ukuran kontrak itu satu lot itu 100 treon. Presentasi margin 1%, leverage itu 100:1, dan nilai tukar USD ke rupiah itu Rp15.000. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama itu ada nilai kontrak. Cara menghitungnya itu harga emas dikali ukuran kontrak per troy ounce. Jadi 2.565 dikali 100 sama dengan 256.500 US dollar.
Oke, yang kedua itu ada margin awal. Cara menghitungnya nilai kontrak dikali persentase margin, yaitu jadinya 256.500 dikali 1%, jadinya 2.565 US dollar. Dan diubah ke rupiah, jadi 2.565 US dollar dikali 15.000 sama dengan 38.475.000 rupiah. Yang ketiga itu ada keuntungan atau rugi, yaitu cara menghitungnya harga jual dikurangi harga beli dikali ukuran kontrak per try ons. Jadi 2.580 dikurangi 2.565 dikali 100 try on sama dengan 1.500 US dollar. Diubah ke rupiah itu menjadi 22.500.000 rupiah. Yang keempat itu ada total saldo akhir. Cara menghitungnya margin awal dalam rupiah ditambah keuntungan atau rugi. Jadi 38.475.000 ditambah 22.500.000 rupiah, jadinya 60.975.000 rupiah. Selanjutnya biaya-biaya itu ada 3. Yang pertama itu ada biaya transaksi sebesar 300.000 per unit atau per lot. Yang kedua ada pajak itu sebesar 33.000 per unit per lot. Yang ketiga ada rollover fee atau biaya inap sebesar 50.000 per unit atau per lot. Jadi ada 3 biaya yang diperlukan agar nasabah itu bisa melakukan transaksi dalam keadaan untung atau profit ketika sudah berhasil menutupi ketiganya. Tambahannya seperti biaya penarikan dana, biaya inap, atau biaya administrasi lainnya. Setelah itu ada peluang dan risiko. Peluang yang pertama itu ada leverage. Dengan modal yang relatif kecil atau margin yang kecil, investor dapat mengendalikan posisi yang lebih besar, berpotensi meningkatkan keuntungan. Yang kedua itu ada likuiditas tinggi. Pasar emas memiliki likuiditas yang tinggi, memungkinkan nasabah bertransaksi dengan cepat. Yang ketiga itu ada diversifikasi emas, sering digunakan sebagai alat diversifikasi portofolio dan lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Setelah itu ada risiko. Yang pertama ada margin call. Jika saldo akun tidak mencukupi karena kerugian, maka nasabah harus menambah dananya. Selanjutnya ada volatilitas harga atau perubahan harga emas yang tajam, itu dapat menguntungkan atau merugikan nasabah. Jadi tiba-tiba harga emas itu naik drastis dan turun drastis. Ya, di sini ada penawaran bisnis plan. Itu di sini ada buy trade di 2.790 dan harga terendahnya di 2.455,85. Untuk menghitung floating minus itu caranya harga buy dikurangi harga terendah dikali 100 dikali harga tertinggi, jadi bertemu di 485.000. Oke, selanjutnya cara menghitung total kebutuhan itu caranya margin liquid tambah floating minus, jadi hasilnya 2.485. Untuk harga penyelesaian itu kamu sell di harga berapa. Oke, selanjutnya ada profit. Di sini cara menghitung profit itu harga penyelesaian dikurangi harga buy dikali 100 dikali per unit. Untuk menghitung jumlah profitnya itu dari profit yang awal ini paling atas sampai ke bawah itu ada rumusnya. Jadi rumusnya tuh sum, tinggal profit pertama sampai terakhir ini
habis itu di enter aja. Setelah itu menghitung dalam satuan persen, itu caranya hasil jumlah profit yang tadi dibagi jumlah total kebutuhan dikali 100. Jadi ketemunya 8%. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.